Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil Zulkarnain dengan NPM G1D023057. Di sini saya dari kelompok 3 ingin memandu terkait motor DC dalam kendaraan listrik, kendali kecepatan, efisiensi, pengereman regeneratif. Ada beberapa anggota saya yang terlibat yaitu adalah Muhammad Rizky Bumi, Oki Arya Pamungkas, Rahmat Hidayat, Wido Pahir Saragi, dan Dimas Akbar Kurniawan. Kemudian lanjut ke latar belakang yang dimana kami mengacu kepada yang pertama, pertumbuhan kendaraan listrik menuntut efisiensi yang tinggi. Yang dimana sekarang eranya modern gitu ya. Jadi membutuhkan yang namanya efisiensi yang tinggi. Kemudian yang kedua, motor DC menawarkan kendali yang fleksibel dan cepat. Yang ketiga itu adalah sistem kendali dan pengereman menjadi kunci performa. Kemudian yang keempat, kajian ini penting untuk mendukung teknologi transportasi berkelanjutan. Karena di era modern ini, segala macam teknologi itu harus di-upgrade gitu ya. Rumusan masalah yang kami angkat itu adalah yang pertama, bagaimana prinsip kerja motor DC dalam sistem kendaraan listrik. Yang kedua itu bagaimana metode pengendalian kecepatan motor DC agar responsif dan stabil. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi efisiensi motor DC pada kendaraan listrik. Yang keempat, bagaimana sistem pengereman regeneratif dapat meningkatkan efisiensi energi. Dan yang terakhir itu adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi efisiensi motor DC pada kendaraan listrik. Nah, di dalam hal ini kami memiliki tujuan gitu ya. Yang pertama itu adalah menganalisis prinsip kerja motor DC dalam sistem penggerak kendaraan listrik. Yang kedua itu adalah menjelaskan metode kendali kecepatan motor DC yang efektif dan stabil. Dan yang terakhir itu adalah mendeskripsikan mekanisme pengereman regeneratif pada kendaraan listrik. Jadi di sini nanti kami akan membandingkan gitu ya antara pengereman regeneratif pada kendaraan listrik dan juga kendaraan konvensional. Baik, selanjutnya motor DC. Jadi dalam motor DC ada tiga jenis. Yang pertama motor DC Sun, motor DC seri, dan ketiga motor DC kompon. Nah, motor DC Sun itu dikenal dengan kemampuannya untuk beroperasi pada kecepatan relatif konstan meski beban yang diberikan berubah-ubah. Motor DC seri, yang kedua motor DC seri jenis motor searah yang dikenal memiliki torsi awal yang sangat tinggi dan kecepatan yang sangat bervariasi tergantung pada beban. Yang ketiga, motor DC kompon, jenis motor DC arus searah yang dirancang untuk menggabungkan karakteristik terbaik dari motor DC seri dan motor DC Sun. Motor ini memiliki dua bilitan set pada kutubnya, yaitu bilitan Medan seri dan bilitan Medan Sun. Baiklah, selanjutnya yaitu ya, efisiensi pada motor DC. Untuk menghitung efisiensi pada motor DC dapat digunakan rumus yaitu N sama dengan PO per PIN dikali 100%. Ini mana N ini adalah efisiensi, PO itu adalah daya keluaran, dan PIN adalah daya masukan. Pada motor DC ini juga terdapat rugi daya yang dapat dihitung menggunakan rumus Pelos sama dengan I kuadrat dikali R, yang dimana Pelos sendiri ini adalah rugi daya, I itu adalah arus yang mengalir, R adalah tahanan penghantar. Pada eh, efisiensi motor DC dalam kendaraan menentukan performa kendaraan, terutama dalam hal jarak dan konsumsi energi baterai yang digunakan. Efisiensi motor ini ditentukan oleh perbandingan antara energi mekanik yang dihasilkan terhadap energi listrik yang akan masuk ke dalam motor. Saya akan menjelaskan kendali kecepatan motor DC. Untuk secara umum, kecepatan motor DC ditentukan dari rumus N sama dengan V dikurang IR per K flux, di mana N itu adalah kecepatan putar RPM, V itu adalah tegangan, IR itu adalah arus dan tahanan pada jangkar, K flux adalah konstanta dan flux dari magnet. Di sini ada tiga cara utama untuk mengatur kecepatan pada motor DC. Yang pertama itu adalah pengaturan tegangan pada jangkar. Untuk tegangan pada jangkar, jikalau tegangannya dinaikkan, motor akan berputar lebih cepat. Dan sebaliknya jika diturunkan, motor akan berputar melambat. Untuk kedua itu adalah pengaturan flux pada medan. Flux pada medan itu kalau arus medannya dikurangi, fluxnya akan melemah yang menyebabkan motor akan berputar semakin cepat. Sedangkan kalau arus medannya ditambah, fluxnya akan menjadi kuat, akan menyebabkan eh, putaran dari kecepatan motor akan melambat. Untuk ketiga itu adalah pengaturan tahanan pada jangkar. Pengaturan tahanan jangkar ini kita dengan menambahkan resistor seri di rangkaian jangkar. Untuk
semakin besar tahanan yang ditambahkan, maka makin turun tegangan efektif motor, maka motor makin lambat. Tapi cara ini boros karena energi itu banyak terbuang jadi panas. Yang terjadi pada motor DC, terutama yang terjadi saat dilakukan pengereman pada kendaraan listrik, sehingga energi dari hasil pengereman tadi itu bisa dihasilkan energi listrik lagi, dapat dikonversikan menjadi energi listrik lagi. Nah, berbeda dengan pengereman konvensional. Pengereman konvensional itu adalah teknik pengereman yang menggunakan sistem mekanis untuk mengurangi kecepatan kendaraan seperti penggunaan cakram rem, tromol, dengan kapas rem yang menekan permukaan roda atau cakram. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya motor DC itu memiliki peranan yang sangat penting ya dalam pengembangan kendaraan-kendaraan listrik ya, terutama pada tahap awal riset, yang dimana pengembangan penerapan teknologi ya. Kendali kecepatan motor DC dapat dilakukan secara efektif menggunakan metode PWM yang telah kita bahas tadi gitu ya, yang memberikan efisiensi yang sangat tinggi. Jadi efisiensi motor DC dapat ditingkatkan melalui perancangan-perancangan material, mulai dari sistem pendinginnya serta penggunaan sistem kontrol modern. Nah, maka dari itu teman-teman, dengan meningkatkan kinerja kendaraan listrik yang mampu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang bermanfaat. Baik, mungkin sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait motor DC dalam kendaraan listrik, kendali kecepatan, efisiensi, dan pengereman alternatif. Saya, Fadil Zulkarnain, selaku moderator. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.